kiainya, habibnya, ajengannya. Kalau lagi dakwah yang jujur, kalau lagi ceramah yang jujur, jangan bohong, jangan dusta, jangan menutupi kezaliman, jangan menutupi ketidakadilan, jangan menutupi penyengsaraan rakyat, jangan menutupi ketidakadilan rakyat, jangan hanya gara-gara menjaga perasaan-perasaan para penguasa. Banyak penceramah-penceramah yang tidak mau membela rakyat dan melawan kezaliman para pejabat. Saudara-saudara, ini namanya ulama enggak jujur. Ulama enggak jujur. Jadi ulama juga harus jujur. Benar sampaikan benar, salah sampaikan salah, apapun resikonya. Makanya jangan saya berkali-kali keluar masuk penjara itu. Ya karena itu terlalu jujur saya. Selamat datang kembali di channel Membuka Mata. Baik, kali ini mari kita bersama-sama mendengarkan kembali sebuah ceramah, yaitu dengan judul Habib Bahar, Sikat Habis Para Pejabat, Suara HBS Menggelegar di Ciamis, di channel Pena Mahabbah. Bagaimana ceramah selengkapnya? Mari kita mulai videonya dari sekarang. Alaikum bisidqi fa inna sidqa yahdi ilal birri fa innal birra yahdi ilal jannah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hendaknya kalian berlaku jujur dalam ucapan, dalam perbuatan, karena kejujuran bisa membawa kalian kepada kebaikan, sedangkan kebaikan membawa kalian kepada surganya Allah. Jadi Nabi Muhammad mengajarkan kepada kita, bahkan memerintahkan kepada kita untuk berlaku jujur. Rasulullah suruh jujur engkau. Jujur itu baik dalam perbuatan, baik bukan hanya ucapan saja, bukan hanya ngomong harus jujur, enggak, berbuat pun harus jujur. Siapapun itu saudara-saudara, beribadah kepada Allah pun harus jujur, taatnya harus jujur, patuhnya harus jujur, takwanya juga harus jujur. Ini enggak, kita orang sekarang bertakwa sama Allah kalau lagi rame ngumpul acara maulid atau acara pengajian, baru bertakwa sama Allah. Kalau udah dalam keadaan sendiri, udah hilang takwanya, mulai berbuat dosa, bermaksiat kepada Allah. Berarti ini orang yang tidak jujur dalam beribadah kepada Allah, tidak jujur bagi dirinya sendiri, tidak jujur dalam perbuatannya, dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi hendaklah kalian jujur. Siapa? Suami jujur kepada istri, jujur kepada anak, dan didik anak-anak kalian untuk jujur, karena agar besok ke depan anak-anak kalian menjadi anak-anak yang jujur, anak-anak yang amanah. Bagi tokoh masyarakat, didik masyarakat kalian untuk selalu berkata jujur, berlaku benar. Itu dimulai dari kalian sebagai sosok-sosok pemimpin. Kalau kalian yang jujur sebagai pemimpin, kalau kalian yang nggak bohong, kalau kalian yang nggak dusta sebagai pemimpin, maka kalian akan membawa masyarakat kalian kepada kebaikan. Satu contoh, tadi saya ketika bangun tidur di tempat Ustadz Ali Said Langit, itu udah ada perangkat desa di situ. Perangkat desa semua pada datang, bilang, Beb, mohon maaf, kepala desa ya, kepala desa nggak bisa hadir, Beb, begini, saya bagian ini, ini acara, alhamdulillah kami sangat senang, nah, jika pejabat-pejabat seperti itu mereka jujur dari hati, mereka jujur melihat bahwasanya mereka pengen masyarakat menjadi masyarakat yang mengikuti jejak Nabi Muhammad. Kalau pemimpinnya sudah jujur, sudah baik, taat kepada Allah, maka mereka akan membawa masyarakatnya menuju kebaikan. Contoh gak dipersulit contohnya. Biasanya kan kalau Habib Bahar ceramah, dari Polda langsung turun itu biasa. Apalagi dulu Mabes Polri turun tangan. Tapi kali ini alhamdulillah enggak. Di mana-mana alhamdulillah diperlancar, enggak dipersulit. Mungkin karena udah akhir-akhir jabatannya Jokowi kali ya. Tapi nanti hadis ini ada kaitannya sama Jokowi. Jangan salah. Belum selesai, hadisnya belum selesai, tenang. Ada kaitan. Berarti apa tadi? Coba baca lagi hadis yang tadi, nanti saya terusin. Berarti apa? Hendaknya, baca bareng-bareng, nggak apa salah. Hendaknya apa? Hendaknya kita berlaku baik dalam atau karena kejujuran membawa kepada kebaikan, sedangkan kebaikan membawa kepada surga. Jadi biar kalian pulang dari sini gak sia-sia bawa hadis itu saya maksud. Selanjutnya baca bareng-bareng.
wa iyyakum wal kadhib wa iyyakum wal kadhib wa innal kadhiba yahdi ilal fujur wa innal fujur yahdi ilan nar. Dan janganlah kalian berlaku bohong, dusta, curang, tidak jujur, tidak adil, karena itu semua akan membawa kepada kehancuran. Sedangkan kerusakan membawa kalian kepada neraka. Itu mafhum mukhalafahnya. Kalau kalian jujur membawa kepada kebaikan, membawa kepada surga. Sebaliknya, kalau kalian bohong, kalian dusta, maka itu membawa kalian kepada kerusakan, kehancuran membawa kalian kepada neraka. Nah, wasiat ini Rasulullah wanti-wanti kepada kita. Hendaknya berlaku jujur, jangan bohong, jangan dusta, siapapun itu. Kalian dalam rumah tangga, suami, istri, anak-anak, jangan biasakan ada dusta, ada bohong di dalam rumah tangga kalian. Kalian sesama tetangga, jangan biasakan berkata-berkata atau mengarang-arang cerita dusta di antara kalian. Kalian sesama masyarakat harus saling berkata jujur, sampaikan yang jujur. Jangan ada yang kalian tutup-tutupi, jangan ada yang kalian bohong-bohongi. Jangan pernah berbohong. Ini pun berlaku bagi para ulama, ustadznya, kiainya, habibnya, ajangannya. Kalau lagi dakwah, yang jujur. Kalau lagi ceramah, yang jujur. Jangan bohong, jangan dusta, jangan menutupi kezaliman, jangan menutupi ketidakadilan, jangan menutupi penyengsaraan rakyat, jangan menutupi ketidakadilan rakyat. Jangan hanya gara-gara menjaga perasaan-perasaan para penguasa. Banyak penceramah-penceramah yang tidak mau membela rakyat dan melawan kezaliman para pejabat. Ini namanya ulama enggak jujur. Jadi ulama juga harus jujur. Benar sampaikan benar, salah sampaikan salah. Apapun resikonya. Makanya jangan heran saya berkali-kali keluar masuk penjara itu. Ya karena itu terlalu jujur saya. Terlalu jujur. Bayangkan siang keluar penjara, malam ceramah. Saya udah tahu kalau saya ceramah ini pasti ditahan. Tapi tetap bodo amat saya ceramah. Besoknya langsung ditahan lagi, dibawa ke rusakan mana? Diborgol tangan saya, diborgol perut saya, diborgol kaki saya. Diborgol tangan, dari borgol tangan ke borgol perut, dari borgol perut ke borgol kaki. Mereka berusaha ingin membungkam suara-suara kebenaran yang saya sampaikan, yang saya aukan. Mereka mau berusaha membungkam bagaimanapun caranya. Sampai terakhir saya di penjara kemarin, kasus KD 50. Kenapa? Karena saya menyuarakan 6 laskar yang dibantai, 6 laskar yang dibantai. 6 laskar yang dibantai dengan keji saya suarakan di ceramah-ceramah saya. 6 laskar itu adalah putra bangsa, anak bangsa. Mereka bukan bandar narkoba, mereka bukan pengedar judi, mereka adalah anak-anak yang taat kepada Allah. Karena saya tahu siapa mereka, saya kenal dengan mereka. Mereka hanya menjaga junjungan Rasulullah, mereka menjaga para ulama, ditembak mati, disiksa dengan keji. Gara-gara saya sampaikan itu, saya di penjara, saudara-saudara. Itu terakhir kali saya di penjara. Tapi kalian pikir saya kapok? Nggak ada. Ini Bahar bin Smith, tidak ada kata kapok. Saya Bahar bin Smith, jiwa saya jiwa pejuang. Dimanapun diletakkan, tetap saya akan bertahan. Saya tidak peduli seberapa besar siksaan, ancaman, tuntutan, hukuman. Saya tidak peduli. Tetap penjara yang kalian anggap menakutkan, bagi saya adalah permainan. Penjara yang kalian anggap neraka, bagi saya adalah surga. Maka untuk bangsa, untuk agama, untuk negara, jangankan hanya di penjara. Nyawa saya, jiwa saya, darah saya murah, harganya tumpah untuk bangsa dan rakyat Indonesia. Allahu Akbar. Indonesia merdeka, merdeka, merdeka. Allahu Akbar. Saya udah gak peduli. Sekarang saya udah gak peduli. Saya sampaikan, para pemerintah, saya sudah tidak peduli. Kenapa? Karena saya sudah bosan melihat ketidakadilan kalian kepada rakyat, kesewenang-wenangan kalian kepada rakyat. Hukum tumpul kepada orang kaya, tajam kepada orang miskin. Hukum tumpul. Masa saudara-saudara ada orang nyolong sendal, hukuman 3 tahun. Koruptor, hukuman sama 3 tahun. Negeri apa ini? Kalian para biadab, para pengkhianat bangsa, kalian para penoda-noda demokrasi, kalian adalah orang-orang yang mengencingi konstitusi,
ngomong demokrasi, ngomong konstitusi, tapi kalian mengkhianati bangsa, kalian mengkhianati rakyat. Kami rakyat tidak akan tinggal diam. Saudara-saudara, ketahuilah, di atas presiden, di atas panglima TNI, di atas Kapolri, di atas anggota dewan, ada kami. Siapa? Bangsa dan rakyat Indonesia. Hidup rakyat, hidup rakyat, hidup rakyat. Semena-mena Malaysia, Tentang si jenderal, lawan si iblis ain dahar siapa? Kamu lah aja berdua. Siap pisan gitu. Iblis saya makan, naon Sundana? Iblis ku aing di dahar. Mana lagi? Boro-boro mana? Makanya jangan udah berjuang, saya nggak peduli. Kalian mau apa saya? Mau penjara saya? Penjarain saya. Mau racun saya? Saya mau diracun. Mau dibikin seakan-akan sakit jantung? Bikin. Apa? Kalian mau bunuh saya? Seperti seakan-akan dibikin kecelakaan? Bikin. Silakan bunuh saya. Makanya saya nggak tahu, saudara-saudara. Bisa minggu depan, bisa bulan depan, bisa kapanpun saya dibunuh, saya nggak tahu. Maka sebelum itu, saya wasiatkan kepada kalian. Sebelum itu terjadi, saya wasiatkan kepada kalian, wahai para pemuda-pemudi Ciamis. Camkan wasiat saya. Jikalau besok-besok suatu hari nanti saya dibunuh karena saya menyuarakan kebenaran, menggaulkan kebenaran di seluruh pelosok Indonesia, melawan kezaliman, membela rakyat, membela bangsa. Jikalau saya dibunuh karena itu, maka berjanjilah kalian, jangan pernah kalian padamkan api-api perjuangan yang selama ini telah saya nyalakan, saudara-saudara. Allahu Akbar. Siap lanjutkan perjuangan, siap lanjutkan perjuangan, siap mati demi Islam, siap mati demi NKRI. Allahu Akbar. Indonesia merdeka, merdeka. Allahu Akbar. Makanya saya wasiatkan kepada kamu, Jokowi, Jokowi, beberapa minggu lagi masa jabatanmu habis. Maka minta maaflah kamu kepada rakyat, betul? Betul. Minta maaf sama rakyat. Rakyat, masyarakat yang kau bodohi, masyarakat yang kau tipu, masyarakat yang dimana engkau khianati mereka, masyarakat yang di masa kepemimpinanmu banyak yang kelaparan, banyak pengangguran, betul? Sebelum kelak di akhirat, engkau akan dimintai pertanggungjawaban oleh seluruh bangsa dan rakyat yang engkau deritakan. Silahkan kau pilih. Saya kasih nasihat ini karena saya sayang. Kalau saya nggak sayang sama pemimpin, ngapain saya kasih nasihat? Loh, bodoh amat, mau minta maaf, kagak kek, bodoh amat. Biarin aja lu, soal di akhirat lu dimintai pertanggungjawaban lu. Biarin aja lu di akhirat sama Sabandia dilempar ke neraka lu. Dan wasiat saya kepada pemimpin yang akan datang, yaitu Prabowo, yang akan menjabat sebagai presiden, hendaknya engkau awali jabatanmu sebagai presiden dengan kejujuran. Jangan ada kebohongan, betul? Jangan ada tipu-tipu, betul? Harus jujur. Kenapa? Kata Rasulullah, kejujuran membawa kepada kebaikan. Jadi kalau pemimpin diawali, mereka mengawali kekuasaannya dengan kejujuran, dengan keadilan, dengan amanah, maka mereka dia akan bisa membawa bangsa dan rakyat Indonesia menuju kepada kebaikan, kemakmuran, dan kejayaan, saudara-saudara. Cukup sudah, selama ini kita di Indonesia bergantung kepada negara-negara asing. Lunaskan hutang-hutang, lunaskan hutang-hutang. Indonesia nggak boleh nunduk kepada negara-negara asing. Indonesia negara besar, betul? Kekayaan alam kita melimpah, betul? Tapi apa yang terjadi? Kalau pahlawan zaman dulu, mereka ngusir penjajah, betul? Ngusir penjajah. Kalau pejabat sekarang kebanyakan penjajah gaya baru datang ke Indonesia, mereka yang kalungkan bunga, padahal ini penjajah gaya baru ingin merampok kekayaan alam yang ada di Indonesia. Saya tanya, selama Jokowi 2 periode ini, kalian senang atau susah? Yang keras, jangan bohong. Kalau senang bilang senang. Senang lebih banyak senangnya, beginilah biar adil. Lebih banyak senangnya apa susahnya? Lebih susah. Pengangguran banyak nggak? Banyak nggak? Ibu sembako naik nggak? Naik nggak? Naik nggak? Yang gratis masih sering dapat? Hah? Masih? Masih? Tapi kerasa susah apa enggak ini hidup? Kerasa susah? Kerasa susahnya?
Tuh dengerin tuh, masyarakat yang ngomong, bukan Habib Smith yang ngomong. Kenapa? Dengerin. Pejabat-pejabat sekarang butuh sama rakyat kalau ada maunya doang. Betul, betul. Pemilihan camat, pemilihan bupati, pemilihan lurah, pemilihan gubernur, pemilihan wali kota, pemilihan presiden, pemilihan anggota dewan, caleg dan lain-lainnya lah, sampai itu saya nggak tahu. Butuh sama rakyat. Oh, kalau lagi musim pencalonan begitu, oh, yang nggak pakai kerudung langsung pakai kerudung. Benar nggak? Kerudung dibikin kayak warung, buka tutup, goblok. Yang nggak pernah pakai peci, datang majelis taklim, ya Nabi salam alaikum, ikut marhabanan. Butuh sama rakyat kalau anda maunya doang. Nah buktinya masuk gorong-gorong, iya kan, rakyat ketik buah. Ini masya Allah nih, baru ini ada calon presiden masuk gorong-gorong. Keluar gorong-gorong udah jadi presiden, nggak masuk lagi gorong-gorong. Ada nggak? Ada nggak? Ada nggak? Siapa? Siapa? Iya. Saya berjanji. Mereka nih kebanyakan pejabat yang mau apa urusan-urusan pilgub, bupati kalau udah mau pencalonan, saya berjanji memakmurkan rakyat, mensejahterakan rakyat. Saya berjanji, janji. Yang makmur bukan rakyat, yang sejahtera bukan rakyat, yang makmur orang-orang asing, yang sejahtera orang-orang asing. Kita rakyat, kita masyarakat, kita pribumi Indonesia menjadi budak di negara kita sendiri, saudara-saudara. Ini yang terjadi. Ini yang terjadi. Makanya saya nggak akan berhenti, nggak, saya tidak akan tinggal diam. Satu contoh, saudara-saudara. Tadi sudah bahas. Dan tolong kalian rekam ini, kalian rekam, kalian sebarkan sebanyak-banyaknya nih saya mau ngomongin. Rekam, sebarkan sebanyak-banyaknya. Saudara-saudara, kemarin waktu saya pergi ke Pulau Komodo, yang dimana Pulau Komodo itu berada di Kecamatan Manggarai, Kabupaten Manggarai, Nusa Tenggara Timur. Saya ke sana pengen lihat komodo. Ketika saya sampai di sana pengen lihat komodo, saya ikut sholat Jumat, udah sembunyi di paling belakang. Saya pikir di sini susah signal, orang nggak mungkin lihat YouTube, nggak ada yang kenal saya. Saya sembunyi di belakang. Nggak tahunya selesai sholat, pada dikerumunin semua, hebat. Sampai satu kampung itu ngerumunin saya. Udah, saya pergi jalan lihat komodo. Yang harusnya pakai ranger apa dulu, yang pakai apa pawang, ini semua satu kampung keluar, mereka pawang-pawang semua, keluar semua. Selesai itu turun dari atas, saya lihat ada kayak kantin gitu dari bambu sama seng. Saya tanya, ini apa kantin buat turis-turis ini? Oh bukan, itu bukan kantin. Terus apa? Ini sekolah. Hah? Sekolah kayak begini? Dari semen, dari seng, terus pakai bambu di dalamnya, semua pakai bambu, rata-rata pakai bambu. Iya, ini sekolah negeri. Sekolah negeri, tapi dibangun dari dana masyarakat Pulau Komodo. Satu kakak 100.000, bet. Jadi kami urunan, kami bangunlah sekolah negeri itu. Di mana bupatinya? Di mana gubernur NTT-nya? Di mana pemerintah pusat? Siapa yang nggak tahu Pulau Komodo? Pulau Komodo itu didatangi oleh turis-turis internasional, mancanegara. Bukankah Jokowi berkata, Labuan Bajo banyak pulau-pulau yang indah, banyak kita punya komodo, hewan yang dimana ini hewan-hewan yang luar biasa, yang dimana ini harusnya mensejahterakan rakyat. Jokowi pernah berbicara seperti itu. Tapi mana rakyat yang sejahtera? Sekolahnya dari bambu, sekolahnya dari seng. Saya lihat pakai mata kepala saya sendiri, langsung saya bikin video agar sampai ke pemerintah pusat. Ada apa ini? Apakah keadilan hanya didapatkan oleh masyarakat yang berada di kota-kota? IKN kalian bangun secepat kilat. Ini anak-anak komodo, mereka sekolah panas-panasan, mereka pakai seng dan cuma bambu, saudara. Hati saya melihat hal itu. Makanya saya sampaikan, segera bangun sekolah untuk mereka, anak-anak di Pulau Komodo. Sekolah mereka dari seng, dari bambu, sekolah negeri lagi. Itu pun urunan masyarakat, satu kakak 100.000. Kemana uang dari Menteri Pendidikan? Apakah kalian korupsi? Pastikan dari pusat ngirim untuk provinsi, dari provinsi ngirim untuk kabupaten. Apakah uang itu korupsi? Sehingga masyarakat Pulau Komodo mereka membangun sekolah negeri dengan uang mereka sendiri dan sekolahnya tidak layak, bambu dan pakai seng. Saya lihat baru kemarin
Dan saya akan sampaikan ini di ceramah-ceramah saya sampai mereka mendapatkan keadilan. Kalau bikin sekolah swasta, saya nggak kita bantunya. Saya tinggal bantu sekian miliar, sekian. Ini kan negeri saudara, betul? Betul. Di mana otaknya bupati sana itu, gubernur sana itu? Heran saya. Dan saya melakukan hal ini bukan hanya di Pulau Komodo, enggak. Saya waktu pergi ceramah ke Sikaranten, terus ceramah ke Jampang Surade, daerah Jawa Barat, daerah Sukabumi, daerah Banten, yang jalan-jalannya rusak, itu camatnya, bupatinya habis saya sikat semua. Saya bilang bikin tuh jalan. Jangan sampai saya bawa masyarakat sama-sama demo terus bakar tuh kantor kecamatan, tuh kantor kelurahan. Betul? Betul? Nah kalau udah mulut udah nggak dipakai lagi, mulut nggak dipakai ya pakai apa? Mulut nggak dipakai pakai apa? Mulut nggak dipakai pakai api pinter. Nah saya tanya, ketidakadilan seperti ini biar kenapa lawan? Yang kurang keras, ketidakadilan lawan apa biarkan? Lawan apa biarkan? Lawan apa biarkan? Korupsi lawan apa biarkan? Pejabat zalim lawan apa biarkan? Pengkhianat bangsa lawan apa biarkan? Sampaikan kepada mereka, kami pemuda-pemudi Ciamis bersumpah demi Allah, selama kedua mata kami masih melihat kebundalan, kezaliman, ketidakadilan, kesengsaraan rakyat, penindasan rakyat, ketidakadilan kepada rakyat, tidak ada keadilan kepada rakyat. Kami melihat rakyat dizolimi, rakyat disakiti, rakyat ditipu, maka selama itu juga kami akan tegak berdiri melawan kalian para pejabat-pejabat zalim. Kami tidak akan berhenti sampai mati. Kami tidak akan mundur walaupun harus hancur, saudara-saudara. Allahu Akbar. Siap hancur demi rakyat, siap hancur demi bangsa, siap hancur demi Indonesia, siap hancur demi NKRI. Allahu Akbar. Merdeka, merdeka, merdeka. Allahu Akbar. Mudah-mudahan ke depan presiden yang baru ini bisa membawa Indonesia menuju Indonesia menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Amin amin ya rabbal. Terakhir sebelum saya tutup, sebentar lagi ada pilgub. Saya nggak ada urusan. Kalian mau pilih siapa aja pilih, tapi dengarkan nasihat saya. Biar jantung saya kumat. Perhatikan kan nasihat saya. Kalian mau pilih gubernur atau pilih pemimpin siapapun, jikalau andaikan calonnya ada 2 atau 3 atau 4, maka kalian lihat dari 4 ini yang paling baik mana, itu yang kalian pilih. Andaikan 2 baik, 2 bangsat, maka di antara 2 yang baik ini mana yang paling baik, itu yang kalian pilih. Kalau 3 bangsat 1 baik, pilih yang baik ini, jangan pilih yang bangsat ini. Kalau 4-4-nya bangsat, maka pilih yang paling ringan kebangsatannya. Paham? Paham ya? Paham? 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 Yang penting jangan sampai gara-gara beda pilihan kalian saling bercerai-berai. Nggak boleh. Umat Islam Jawa Barat harus bersatu, betul? Betul? Siapapun pilihan kalian, jangan sampai karena beda pilihan kalian kita saling bercerai-berai, saling menghina, saling mencaci, saling memaki, saling bermusuhan hanya gara-gara beda pilihan. Nanti mereka yang udah jadi, mereka enak-enakan, kita yang susah, saling caci, saling hina, saling maki, saudara-saudara. Apapun pilihannya, siapapun yang menang, tetap saya wasiatkan jaga ukhuwah Islamiyah, siap jaga persaudaraan, siap jaga persatuan. Walaupun beda pilihan, siap jaga persatuan, siap jaga persatuan, siap jaga ukhuwah Islamiyah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Yang punya Alhamdulillahirrabbilalamin. Akhirnya kita sudah bersama-sama menyimak, mendengarkan, dan juga menyaksikan sebuah tausiah atau sebuah ceramah yang sangat menggelegar sekali, yaitu yang disampaikan langsung oleh Habib Bahar bin Smith, yang mana beliau dijuluki sebagai jenderal umat Islam pada saat ini, atau bisa dijuluki dengan Umar pada saat ini. Dan kalau kita menyaksikan dan juga mendengarkan ceramah beliau dari awal sampai akhir, maka kita akan mendapatkan ilmu-ilmu, mendapatkan pelajaran-pelajaran yang dapat kita ambil dari ceramah beliau. Di antaranya beliau mengingatkan untuk para pejabat
Untuk apa? Untuk selalu adil, untuk selalu amanah, mensejahterakan rakyat, jangan menipu rakyat dan sebagainya. Jadi beliau mengingatkan para pejabat khususnya untuk selalu amanah dalam mengemban amanah yang sudah diberikan oleh rakyat maupun undang-undang. Dan hebatnya lagi, Habib Bahar bukan hanya mengingatkan para pejabat, tapi beliau mengingatkan juga para kiai, para ustadz, para ajengan, dan juga beliau mengingatkan terkhusus kepada para habaib untuk jangan selalu berbohong demi para pejabat dan sebagainya. Berkatalah dengan jujur, berkatalah dengan yang hak. Kalau hak, katakan hak, yang batil, katakan batil. Jadi hebatnya Habib Bahar berada di tengah-tengah, tidak berat kanan, tidak berat kiri. Jadi beliau berada di tengah-tengah. Pejabat dinasihati dan juga para habaib, para kiai beliau juga nasihati. Para habaib dikritiki, para kiai, para ajangan, para ustadz dikritik sama habaib. Para pejabat juga harus dikritik apabila melakukan kesalahan-kesalahan atau melakukan ketidakadilan. Jadi banyak sekali ceramah atau ilmu yang beliau sampaikan pada ceramah tersebut yang dilaksanakan di Ciamis. Jadi mari kita doakan bersama, semoga kita semua warga masyarakat yang berada di negara kita tercinta yaitu Indonesia, semoga Allah berikan kerukunan, kedamaian, kemakmuran. Semoga kita semua tidak mudah diadu domba oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Amin amin ya rabbal alamin. Untuk Anda yang baru bergabung di channel ini, jangan lupa dukung dengan cara subscribe, di like, di komen, dan di share agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel ini. Dan mohon maaf apabila banyak sekali kekurangan dan kekhilafan. Dan akhirnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.